Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, Gus Bahar memberikan contoh bid'ah, ya, sangat jelas dan sangat mudah terdeteksi, dan rasanya ya tidak akan ada orang yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah jika contohnya sejelas itu, jika contohnya hitam putih seperti itu. Dan karena mudah dideteksi, mudah diketahui, sehingga orang juga dengan mudah akan menghindari perbuatan tersebut, ya, yaitu perbuatan bid'ah, kalau contohnya seperti yang disampaikan Gus Bahar. Dan tidak perlu juga Nabi Muhammad yang mewanti-wanti umatnya setiap beliau menjadi khotib di sholat Jumat. Ini selalu beliau sampaikan tentang bahaya bid'ah ini. Ya, artinya ya, kalau Rasulullah berulang kali mengingatkan hal ini sangat berbahaya, hal ini sangat dikhawatiri oleh Rasulullah, akan banyak umatnya yang terjerumus pada perbuatan bid'ah ini. Ya, karena bid'ah itu menyerupai syariat dan baik, ya. Mengucap la ilaha illallah itu kan baik, membaca Al-Fatihah itu kan baik, membaca Yasin juga itu kan baik. Nah, tetapi ini akan menjadi bid'ah, akan menjadi hal yang justru Rasulullah mewanti-wantinya untuk menghindari dari perbuatan ini. Ketika ucapan tahlil ini diformat dengan peringatan kematian, maka ya, ucapan yang baik ini karena dilakukan pada cara dan tempat yang salah, maka ini menjadi bid'ah. Tetapi ucapannya tetap baik, tetapi pelaksanaannya itulah yang menjadikan ini bid'ah. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Ketika kita baca, kemudian pahalanya dikirimkan, ini juga menjadi bid'ah. Ya, termasuk juga membaca surat Yasin. Nah, kalau yang dicontohkan oleh Gus Bahar, bid'ah itu misalnya ya, sholat subuh 2 rakaat
Tapi ada yang melakukan 3 rakaat. Nah, itulah bid'ah. Menurut ya apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Ini kan sangat jelas. Ya, ini bukan lagi bid'ah, tetapi satu kesalahan, satu penyimpangan, satu pelanggaran dari ya yang diwajibkan dan yang disunahkan oleh Rasulullah. Kan tidak mungkin orang akan sholat subuh 3 rakaat. Tapi terus Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan, ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah, kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat duhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat es kesel kok malah muni 6 itu. Utawa duhur kok 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Ya. Karena ibadah mahdhah. Semua orang sudah tahu. Ya, sholat subuh itu 2 rakaat. Jadi kalau bid'ah setegas ini, sejelas ini, ya tidak akan ada satupun ya umat Islam yang akan terjerumus kepada perbuatan bid'ah. Dan untuk apa? Nabi mengingatkan. Ya, karena ya seorang muslim dengan kepintaran, dengan ilmu yang biasa-biasa saja, ya sudah bisa tahu itu perbuatan salah dan tidak mungkin akan melakukan itu. Nah, jadi bid'ah, contoh bid'ah yang disampaikan oleh Gus Baha, ya bukan bid'ah, tetapi memang kesalahan, memang penyimpangan, memang pelanggaran terhadap syariat yang sudah diwajibkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ya memang ya memahami bid'ah ini cukup rumit. Akan tetapi kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya tidak rumit. Yang bikin rumit itu kan kita mencari ya dalil, kita memakai dalil cocok logi, ngepas-ngepasi, dan akal-akalan. Ini yang membuat rumit. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kan simpel saja. Ya, ada perintah Allah, ada contoh Nabi, kerjakan. Tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Nabi, ya tinggalkan. Simple kan? Apa yang Nabi perintahkan, lakukan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Ya itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.